Baik pemirsa, tanpa terasa sudah kita sampai di segmen yang ketujuh. Ada waktu sekitar kurang lebih 7-8 menit. Insya Allah mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang kami cintai yang hadir di masjid ini, tentu saja sekali lagi akan mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang di rumah. Dan kami mohon maaf, kami tidak membuka kesempatan untuk bisa menghubungi kami. Untuk itu kami persilakan kepada 3 penanya. Kita mulai dari bagian Bapak-Bapak dulu. Silakan Bapak berdiri, sebutkan nama. Pertanyaannya secara singkat. Sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Tema kita pada siang hari ini adalah Damai Indonesiaku. Satu tema yang memang kita nanti-nantikan dan seluruh bangsa Indonesia, di mana tema ini bisa memberikan ketenangan bagi kita. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah di akhir-akhir tahun ini bangsa kita, percis apa yang disampaikan Ustadz tadi, selalu mencurigai satu sama lain. Yang akhirnya bukan saja antar mahasiswa saling berantem, juga antar desa, antar kampung dan lain sebagainya. Dan banyak lagi. Padahal kita sudah komitmen bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, berbagai adat istiadat dan sebagainya. Bisa dipersingkat lagi? Mohon Oleh maaf, karenanya, kira-kira Pak Ustadz, apa yang salah di negeri ini? Lalu bagaimana kita mensiasati agar kita damai di seluruh tanah air Indonesia ini? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Masri. Kemudian ada 2 penanya, kami persilakan Ibu Haja Rumini. Silakan berdiri Ibu. Singkat ya Bu ya, jangan banyak-banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Anwar Sanusi yang baik hati, ceramah Bapak alhamdulillah mudah dimengerti. Mudah-mudahan bagi kami semua dapat ilmu yang bermanfaat. Yang saya tanyakan Pak, ada orang baik hidupnya tapi akhir hayatnya Pak bunuh diri, bagaimana itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Silakan Ibu Tuti Alawiyah. Kenapa tertawa ya? Silakan langsung saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti Alawiyah dari Ketua BKMT Kecamatan Cilodong. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, tadi kita selalu berdoa. Kenapa sih saya selalu berdoa misalnya seperti ini yang saya inginkan, tapi yang dikabul oleh Allah seperti ini, tapi memang itu yang terbaik gitu Ustadz ya. Yang kedua, apakah doa yang pertama itu yang saya inginkan akan dikabul nanti di akhirat atau memang itu doa yang tertunda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 pertanyaan untuk Kiai Anwar Sanusi dan 1 pertanyaan untuk Kiai Khalil. Silakan. Ustaz, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Masri. Terima kasih Pak Masri. Seringkali kita ini menjadi sesak karena curiga. Orang yang punya suudzon namanya, selalu berprasangka buruk itu biasanya tidak lepas dari perilakunya sendiri. Karena dia punya sifat yang jelek, jadi dianggapnya semua orang itu jelek. Karena sifatnya buruk, maka dianggap semua orang buruk. Coba kalau ada tetangga beli TV, dia minta beli salompas. Sakit kepala. Bawanya iri. Coba ketika dia salah dikit saja, yang beli TV tadi atau beli mobil tadi salah ngelempar sampah ke sebelahnya. Karena sudah ada suudzon, itu biasanya cepat berantem. Karena sudah ada benih-benih suudzon. Oleh karena itu yang harus dibangun oleh kita sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, kita harus memupuk husnudzon. Berprasangka baik, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada teman, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidupnya itu tenang, hidupnya menjadi damai, dan itu nanti mudah mengerti dan bisa berpikir secara objektif.
Kalau sudah tertanam kebencian, tidak ada pola pikir itu yang jernih. Yang ada adalah permusuhan. Mari kita tanam semuanya di dalam diri kita adalah husnul dzon, prasangka yang baik. Baik, silakan Kiai untuk menjawab 2 pertanyaan dari ibu-ibu. Ya, tentang su'ul khatimah, Ibu. Kalau Ibu belajar ilmu tentang akidah, itu ada 10 macam kematian. Ada orang yang baik, baik, baik. Ada orang yang buruk, buruk, baik. Ada buruk, baik, buruk. Baik, baik, buruk. Buruk, buruk, baik. Macam-macam itu, ada 10 macam. Jadi ibu-ibu, akidah ini sesuatu yang paling mahal dalam hidup. Saya rubah bahasa yang paling gampang. Hidayah itu sesuatu yang kita tidak mungkin bisa membeli. Kecuali dengan cinta kita pada Allah bisa dibelinya itu. Nah, oleh karena itu yang sudah mendapat hidayah, pertahankan itu. Kalau kita mendapat hidayahnya benar, pasti husnul khatimah. So, iman tuh bergelombang macam Atlantik begitu. Dia bisa buruk-buruk baik akhirnya. Ada baik-baik buruk, ada buruk baik buruk lagi. Ada buruk-buruk baik, ada buruk-buruk buruk terus. Macam-macam itu. Ada 10 macam. Saya kebetulan sering membina ya adik-adik semua, termasuk di Mako dan lain sebagainya. Banyak para pejabat yang hatinya seperti benteng, sangat kokoh, keras. Saya ajak senyum, damai, saya cium baik-baik, saya ajak ngobrol. Akhirnya dapat hidayah. Jadi hidayah itu mesti dikejar, jangan ditunggu. Jelas tuh ya? Ya kalau nggak jelas mah kelewatan. Doa yang hasilnya lain. Saya kan udah bilang tadi, nggak perlu dipertanyakan ini. Tulis semua rencanamu dengan pensilmu. Penghapusnya berikan kepada Allah. Nanti Allah menghapus bahagian-bahagian yang salah dan tidak penting. Akan diberikan pada kita kertas putih yang sudah dihapus yang salahnya. Itulah jalan yang terbaik yang disebut as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus, yang lempeng, yang enak, yang indah, yang harum, yang penuh parfum dan bunga melati. Begitu mestinya hidup. Itu sebabnya jangan pernah lepas dari zikir supaya hidup tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bu Hajah Tuti Alawiyah, Ketua BKMT ya. Baik, terima kasih guru-guru kita telah memberikan sebuah pencerahan kepada kita. Di setiap hari Sabtu dan di setiap hari Minggu Anda bisa terus untuk mendalami dalamnya ilmu-ilmu Islam. Dan tadi telah kita dapatkan bahwa dalam kehidupan ini pasti kita terus-menerus membangun sebuah harapan, menyusun sebuah harapan, dan mengharapkan sesuatu seperti yang kita harapkan. Tetapi waspadalah, kita boleh berharap, tetapi Allah yang bakal mengabulkan harapan kita. Dalam melampaui kehidupan yang sangat sulit, kadang kita ditetapkan dari jalan yang sangat mantap dalam keimanan. Tapi di lain sisi, kita kadang digelincirkan. Disitulah hak prerogatif Allah untuk membolak-balikan hati kita. Rasulullah pun telah mengajarkan kepada kita untuk berdoa setiap saat, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Tetaplah menjadi umat yang pasti dan mantap dalam keimanan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia.